adik-adik. Pagi semuanya. Hari ini ditemani sama Kak Vili dan Kak Timi. Nah, kita ketemu lagi di Bina Iman Anak Santo Laurentius Bandung. Adik-adik, kakak mau ucapin dulu selamat naik kelas ya buat adik-adik semua. Kan sudah pada mulai liburan. Iya nih. Asik sekali ya. Nanti tetap semangat belajarnya di kelas yang baru ya adik-adik ya. Amin. Nah, adik-adik masih inget nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa yo? Wah, Kak Timi masih inget nggak? Lupa nih, tapi Nah. pasti adik-adik ingat nih semuanya Kak nih. Vili ingetnya adik-adik bikin aktivitas yang jadi dokter, Wah, bikin iya, bener stetoskop. tuh. Wah, bener. Bagus-bagus aktivitasnya adik-adik, keren banget. Nah, adik-adik minggu lalu kita ingat Tuhan Yesus adalah penyembuh. Penyembuh, benar. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan mulai dengan obat-obatan atau dengan perawatan dari papa mama, tapi ada juga dengan mukjizat. Nah, ya. dengan ikut Tuhan Yesus kita bisa juga mendapatkan mukjizat. Tapi adik-adik, apakah kita kalau mengikut Tuhan Yesus hanya mendapatkan suka saja? Tentu tidak. Nah, Pasti dapat lebih dari itu pasti ya. ada juga dukanya. Apa sih dukanya? Nah, adik-adik jangan stop ya nonton Bina Iman Anaknya hari ini, karena nanti Kak Tina mau kasih tahu apa ya suka dan duka kita mengikut Yesus. Penasaran ya adik-adik? Nanti kita lihat sama-sama. Oke, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi dulu supaya lebih semangat. Yuk, adik-adiknya masih lagi duduk, ngantuk-ngantuk, malas-malas. Ayo, kita bangun, kita berdiri, kita nyanyi yang gembira ya. Ayo adik-adik, papa mama juga boleh ya ikut nyanyi. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wah, keren Kak Timi, adik-adiknya udah mulai semangat lagi. Nanti kalau mau nyanyi lagi sama papa mama boleh ya. Tapi sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Kita mau sapa Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Yuk, kita siapkan hati kita. Gimana ya posisi doa yang baik? Yuk, kita tutup dulu. Supaya mulut kita jangan ngobrol sama dede atau koko atau cici ya. Yuk. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bisa bangun dari tidur kami bisa makan pagi bersama papa, mama, adik, dan kakak. Dan pagi ini kami bisa mengikuti Bina Iman Anak. Tuhan, bantu kami supaya bisa mengerti firman Tuhan yang diceritakan oleh kakak-kakak pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, semua doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, sekarang adik-adik, supaya nggak penasaran nih Kak Timi, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Iya. Dan kita mau mendengarkan juga cerita. Lalu gak lupa kita mau bikin apa Kak? Aktivitas. Ayo adik-adik, disiapkan ya alat-alatnya, disiapkan juga tempat duduknya supaya jangan tempat duduknya gak enak, bikin capek gitu ya. Silakan adik-adik. Yo. Adik-adik,
bertemu lagi dengan Kak Mina. Hari ini kakak akan membacakan bacaan Injil. Tapi sebelumnya kakak mohon adik-adik untuk duduk dengan tenang ya, agar adik-adik bisa mendengarkan dengan baik. Oke, terima kasih. Bacaan Injil kita hari ini dari Markus 6 ayat 1 sampai 6. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Lalu mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, terima kasih ya sudah mendengarkan bacaan Injil dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan cerita. Tidak sabar kan? Yuk. Halo adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Katina. Semua sehat? Puji Tuhan. Hari ini dikisahkan Tuhan Yesus kembali ke desanya yang bernama Nazaret, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus memulai karyanya, pelayanannya, Tuhan Yesus tidak memulainya di Nazaret. Tuhan Yesus memulainya di desa lain, di kota lain, yaitu seperti misalnya di Kana, di Kapernaum, ya. Nah, di sana Tuhan Yesus sudah terkenal karena Tuhan Yesus dapat menyembuhkan banyak orang, melakukan mujizat-mujizat. Nah, kali ini Tuhan Yesus kembali ke Nazaret, ke desanya. Kira-kiranya orang-orang di Nazaret sudah mendengar kabar belum? Bahwa ada orang yang dapat menyembuhkan, dapat membuat mujizat. Kayaknya udah ya. Orang-orang di Nazaret berpikir, wah, yang akan datang ini adalah seorang raja. Wah, seorang raja dengan pakaiannya yang indah dan alamat rumahnya adalah istana. Tapi mungkin ada sebagian orang juga berpikir, oh, pastilah orang yang hebat dan dapat melakukan mujizat ini adalah superhero. Pasti dia
hebat, dapat berperang, dan dapat mengalahkan musuh-musuh orang Yahudi. Tetapi ketika mereka melihat siapa yang datang, mereka menjadi kecewa. Ya, ini kan orang yang kita kenal dari kecil. Kita tahu orang ini lahirnya di kandang dari keluarga yang sederhana. Ibu Maria dan Bapak Yosef. Orang-orang di Nazaret tahu betul bagaimana Tuhan Yesus tumbuh menjadi dewasa di Nazaret. Tuhan Yesus bukan orang yang pandai berkelahi. Tuhan Yesus juga tidak menjadi tentara. Ia adalah seorang yang sederhana dan rendah hati. Dan meskipun Tuhan Yesus adalah Raja segala raja, Tuhan Yesus tidak pernah menyombongkan diri. Tuhan Yesus tetap sederhana dan rendah hati. Nah, bagaimana reaksi Tuhan Yesus waktu orang-orang di Nazaret menolak dia? Kecewa terhadap Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak datang dengan pakaian yang indah, dengan kereta kuda yang megah. Bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Nah, ketika orang-orang di desanya, di Nazaret, menolak dia, Tuhan Yesus membiarkannya saja. Tuhan Yesus tidak memaksakan agar orang-orang Nazaret itu menerima dirinya. Dia memberi kebebasan kepada orang-orang untuk menolak dia atau menerima dia. Nah, kita adalah orang-orang yang menerima dia. Mungkin pada saat kita melakukan kebaikan, pada saat kita berusaha menjadi terang kasih Kristus, ada orang-orang di sekitar kita yang menolak kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu biarkan saja. Yang penting kita sudah melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kita sudah menjadi terang kasih Tuhan Yesus. Ketika kita dibaptis, kita menjadi bagian dari pengikut Tuhan Yesus. Kita bersama orang-orang Katolik lain di seluruh dunia sama-sama mengikuti Yesus. Dan sebagai pengikut Yesus, kita juga diutus untuk mengabarkan kabar gembira yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Kabar gembira tentang keselamatan. Tetapi kita harus mengabarkannya dengan cara yang dilakukan Tuhan Yesus, dengan teladan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan kasih dan karya yang nyata. Bukan dengan paksaan, apalagi dengan kekerasan. No, ya, harus dengan kasih, dengan karya yang nyata. Nah, kita juga dapat melihat teladan para santo dan santa yang sudah memberikan hidupnya untuk mengabarkan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang. Ya, siapa aja santo-santa yang kalian tahu? Nah, nama gereja kita juga berasal dari salah seorang santo, yaitu Santo Laurentius. Santo Laurentius pada saat dia hidup itu membela mati-matian umatnya yang miskin, ya, sampai akhirnya dia menjadi martir dan tetap setia dengan kasihnya kepada Tuhan Yesus dan kepada umatnya yang dititipkan Tuhan Yesus kepada dia. Lalu siapa lagi yang lebih baru? Santo atau santa yang lebih baru? Ada yang kalian kenal? Yang kalian ketahui? Ya, di antaranya adalah Bunda Teresa. Bunda Teresa mengabdikan dirinya di Kalkuta, di India, di tengah orang-orang yang
sangat miskin, yang sangat menderita. Bunda Teresa melayani orang-orang yang menderita ini dengan penuh kasih dan ketulusan hati. Nah, apa yang dirasakan para santo dan santa yang melayani, yang menjadi terang kasih Tuhan Yesus kepada sesama? Ya, yang mereka rasakan adalah rasa sukacita yang sangat besar karena mereka dapat menjadi murid Tuhan Yesus, karena mereka dapat mengabarkan kasih dan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Adik-adik mau merasakan sukacita yang besar? Yuk, kita menjadi terang Tuhan Yesus di sekitar kita. Mulai dari hal-hal yang kecil, dengan tersenyum, dengan mentaati mama dan papa, dengan rajin belajar, membantu mama papa di rumah. Ya, banyak hal-hal kecil yang dapat adik-adik lakukan di rumah sehingga adik-adik dapat menjadi terang kasih Tuhan Yesus. Oke, sekian dulu dari Katina hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selamat pagi adik-adik. Yuk kita siapkan bahan-bahan untuk aktivitas hari ini. 1 buah gambar yang sudah di print ya, kakak sudah siapkan di link gambarnya. Kemudian selembar karton kecil, pita kira-kira ukuran 18 cm, gunting, lem, pensil warna, dan alat untuk melubangi kertas. Langkah yang pertama, adik-adik warnai dulu gambar Bunda Teresa ini ya. Kemudian setelah diwarna, langsung digunting mengikuti polanya. Kita mulai ya adik-adik ya. Nah, setelah diwarna dan digunting, hasilnya seperti ini adik-adik. Kemudian kita ambil kartonnya dan kita tempelkan gambar ini pada karton. Kita tempelkan di sisi bagian tengah ya adik-adik ya. Setelah ditempel seperti ini, kemudian adik-adik gunting sisi kartonnya supaya jangan terlalu lebar ya adik-adik ya. Kemudian setelah digunting seperti ini, adik-adik beri lubang dahulu di bagian tengah sini ya adik-adik ya. Boleh minta tolong papa atau mama. Nah, setelah diberi lubang, kita ambil pitanya. Lalu kita bagi dua seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam lubangnya. Nah, seperti ini. Gambar ini bisa kita pakai untuk menjadi pembatas buku atau pembatas Alkitab. Kakak akan tambahkan di sisi bagian belakangnya dengan tulisan. Bacaan hari ini adalah Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, mudah kan adik-adik? Lalu kakak akan gunakan pembatas buku ini di Alkitab kakak. Hari ini bacaannya adalah Markus 6 ayat 1 sampai 6. Nah, seperti diceritakan tadi adik-adik ya tentang Bunda Teresa. Semoga adik-adik bisa meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Bunda Teresa selama hidupnya. Kakak akan simpan di Alkitabnya kakak. Selamat mengerjakan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik sudah selesai, Kak. Sudah Iya. selesai mendengarkan cerita, sudah melakukan aktivitas. Nah, sekarang adik-adik yang ingin memberikan persembahan bisa mentransfer uangnya ke rekening yang ada di bawah sini ya. Bisa minta tolong kepada papa atau mama. Terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kita mau menutup Bina Iman hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan posisi kita siapkan hati kita mau berdoa. Yuk, dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami sudah bisa mengikuti Bina Iman Anak pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita, kami sudah melakukan aktivitas, kami juga sudah bernyanyi, bersenang-senang. Tuhan, kami mohon Tuhan selalu melindungi kami semua, menjauhkan kami dari segala penyakit, dan pada akhirnya nanti kami bisa berkumpul, bermain bersama dengan teman-teman di Bina Iman Anak Santo Laurentius. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kesehatan yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik tadi sudah dengar dari Katina, apa ya suka dukanya ikut Tuhan Yesus? Apa suka dukanya menjadi murid Tuhan Yesus? Nah, adik-adik masih tetap mau jadi murid Tuhan Yesus kan? Yuk, kita sekarang juga mau bernyanyi. Karena kita hari ini sudah bersenang-senang, kita mau bernyanyi juga dengan hati yang senang, hati yang girang. Yuk adik-adik, bangkit berdiri yuk. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku. Pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Semua jalan di dunia ke surga mengantarmu, dan desiran angin riang ke surya membawamu. Semua kembang bernyanyi senang, giranglah hatiku. Pun rumput serta bernyanyi senang, Tuhanlah sumber sukaku. Tuhanlah sumber sukaku. Tuhanlah sumber sukaku. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye-bye.
Yesus.